Apa kabar hamster kripto alam semesta? Industri kripto sedang melambung tinggi dan aku tidak hanya sembarangan bicara. Ini benar-benar era baru di dunia fintech. Tapi hari ini kita tidak hanya akan berkomitmen pada teknologi. Mari kita sorot orang-orang yang membuat gebrakan di lautan kripto. Dan ya, kesetaraan gender penting di sini. Jadi hari ini aku ingin memberikan sambutan khusus kepada para wanita yang benar-benar hebat di ruang ini. Setiap hari, semakin banyak wanita memimpin di kripto. Dan itu sungguh luar biasa. Jadi mari kita selami rating kita, ayo! Hampir mencapai penilaian hamster internal kita. Di posisi nomor 12, kita punya Laura Shin, mantan editor senior di Forbes, dan sekarang pembawa acara pemberani dari podcast Unchained. Dia menjembatani kesenjangan antara rasa ingin tahu dan pengetahuan kripto, memperkenalkan seluk-beluk mata uang kripto kepada masyarakat melalui diskusi mendalam dengan para pemimpin industri. Bayangkan jika kripto punya ruang kelasnya sendiri, Laura pasti akan menjadi guru favorit. Kecuali pekerjaan rumah yang diberikan Laura selalu menyenangkan. Menduduki tingkat perunggu dan posisi nomor 11, kita punya Gracie Chen, mastermind strategis yang meluncurkan BitGet ke ketenaran global. Di bawah kepemimpinannya yang visioner, BitGet telah menjadi lebih dari sekadar platform perdagangan. Ini adalah revolusi penuh di dunia kripto, menyambut lebih dari 2 juta pengguna ke dalam dunia menarik perdagangan salinan kripto. Bimbingan Gracie telah mengubah BitGet menjadi cahaya pemandu bagi baik pemula maupun ahli kripto berpengalaman. Pernah bermimpi berdagang kripto seperti para profesional tanpa bersusah payah? Berkat Gracie, itu bukan hanya mimpi lagi. Melaju ke tingkat perak di posisi nomor 10, kita punya Joyce Kim, otak cemerlang di balik Stellar.org. Platformnya bukan sekadar blockchain semata. Ini seperti jalan raya kosmik, mengirimkan transaksi lebih cepat dari cahaya dan lebih murah dari latte pagimu. Misinya, membawa inklusivitas keuangan ke seluruh galaksi. Joyce pada dasarnya membagikan tiket untuk kebebasan finansial, memastikan setiap orang mendapatkan kursi di perjalanan roket ini. Dan hey, siapa yang tahu menumpang perjalanan melalui kosmos keuangan bisa berbiaya lebih murah daripada keju yang kusantap untuk sarapan? Naik ke tingkat emas di posisi nomor 9, kita punya Blythe Masters, guru keuangan yang memperkenalkan blockchain ke liga utama. Saat di JP Morgan, dia merancang beberapa instrumen keuangan paling lihai, kemudian mengalihkan keahliannya ke dunia blockchain, membimbing bank-bank besar untuk dengan hati-hati mencelupkan jari mereka ke perairan digital. Dia seperti arsitek visioner yang membangun jembatan kokoh yang menghubungkan keuangan tradisional dengan alam semesta blockchain. Ini baru namanya memegang kunci utama masa depan keuangan. Mendaki ke tingkat platinum di posisi nomor 8, Amber Baldet benar-benar mengajarkan hal-hal keren kepada orang-orang berpakaian rapi di Wall Street tentang bagaimana blockchain bisa merevolusi permainan. Setelah merancang strategi blockchain JP Morgan, dia meluncurkan Clover, menjadikan blockchain semudah mengakses minimarket di belokan. Dia membuat teknologi blockchain lebih mudah diakses dan dipahami, menciptakan koneksi mulus antara etos fokus privasi dari blockchain dan kebutuhan regulasi perusahaan. Jika blockchain adalah puzzle, Amber adalah ahli yang mengambil semua bagian pojoknya. Di level Diamond dan meraih posisi nomor 7, kita punya Meltem Demirors yang memainkan peran penting dalam memperluas Digital Currency Group sebelum membawa keahliannya yang tak ternilai ke CoinShares sebagai Chief Strategy Officer. Dia adalah pemburu harta karun sejati di dunia digital, mengubah wawasan cerdas menjadi emas murni, dan dengan cerdik mengarahkan kapal melalui perairan pasar yang paling bergejolak. Ketika Meltem berbicara, bahkan beruang paling skeptis pun mendapati dirinya berubah menjadi banteng yang optimis. Dan kita hamster, ada di sini dengan tekun mencatat kebijaksanaannya dan menyerap pengetahuan. Meraih level epic di posisi nomor 6, perkenalkan Elizabeth Stark, salah satu pendiri dan CEO Lightning Labs. Sebelumnya, dosen di Universitas Yale, Elizabeth berperan penting dalam mengembangkan Lightning Network yang secara signifikan mempercepat dan mengurangi biaya transaksi Bitcoin, mewujudkan impian transaksi mikro menjadi kenyataan praktis. Apakah dia ada hubungannya dengan Tony Stark? Meskipun tidak bisa kupastikan, dengan semua pekerjaan luar biasa yang dia lakukan di ruang blockchain, dia mungkin saja menyaingi Iron Man dalam pertarungan teknologi. Menembus level legendaris di posisi nomor 5, Galia Benarci tidak hanya bermain dalam permainan kripto. Dia merevolusi aturan dengan Bancor Protocol,
Bayangkan sebuah pasar di mana setiap transaksi kripto mengalir sehalus air. Itulah dunia inovatif yang dicitrakan Galia. Dia seperti ahli kimia kripto, terus-menerus meramu metode baru dan menarik untuk berdagang, mengubah lanskap mata uang digital dengan setiap inovasi. Meningkat ke level master di posisi nomor 4, Caitlin Long adalah pelopor sejati yang telah melakukan perjalanan dari koridor ramai di Wall Street ke jalan-jalan perintis di Blockchain Street. Dia tidak hanya berpartisipasi dalam ranah kripto, dia juga aktif membentuk masa depannya. Caitlin berdedikasi untuk memastikan bahwa dunia mata uang kripto adalah lapangan bermain yang setara bagi semua peserta, berusaha untuk mengintegrasikan keadilan dan transparansi ke setiap transaksi. Dia adalah jenis pemimpin yang tidak hanya memainkan permainan, dia mendefinisikannya kembali satu blockchain demi satu waktu. Meraih level Grandmaster di posisi nomor 3, Katherine Haun adalah kekuatan pendorong yang memiringkan skala keadilan menuju kripto dengan Haun Ventures. Dia dengan cerdas mengubah tantangan di ruang sidang menjadi kemenangan di ruang rapat, mempelopori era baru inovasi kripto. Visi strategis Katherine mengubah kecakapan hukum menjadi keunggulan pasar yang utama dengan teguh memposisikan dirinya sebagai arsitek utama revolusi mata uang digital. Dan bisa dibilang, jika ada olimpiade untuk kripto, Katherine pasti akan meraih emas. Meraih level Lord di tempat nomor 2. Kita punya Hester Peirce, yang panggilan sayangnya adalah Crypto Mom. Peran berpengaruhnya di SEC sangat penting dalam memperjuangkan regulasi kripto yang masuk akal dan mendukung, yang tidak hanya mendorong inovasi, tapi juga melindungi investor. Upayanya memastikan dunia kripto seimbang tanpa membuat investor jatuh ke jurang. Sebagai Crypto Mom, dia adalah jenis orang tua yang membiarkan anak-anak kripto begadang selama mereka berinovasi secara bertanggung jawab. Tentu saja ibu yang keren di blok blockchain. Naik ke level kreator dan mengklaim posisi teratas, tepuk tangan untuk Kathleen Braidman, pendiri visioner dari Tezos. Dia meluncurkan platform dengan ICO yang memecahkan rekor, menetapkan standar sangat tinggi sejak awal. Pandangan jauh ke depan Kathleen dalam mengembangkan platform blockchain yang dapat menyesuaikan sendiri tidak hanya menetapkan standar baru di bidang ini, tapi juga memposisikan Tezos sebagai pelopor dalam menyediakan solusi blockchain yang aman dan berkelanjutan. Dengan dia di pucuk pimpinan, Tezos seperti pisau Swiss Army blockchain, serbaguna, dapat diandalkan, dan selalu selangkah lebih maju. Jadi, jika blockchain memiliki royalti, Kathleen pasti akan mengenakan mahkota panjang umur Ratu Kripto. Dan dengan itu, kita sampai di akhir rating hari ini, teman-teman. Jujur saja, penempatan peserta hari ini agak bersifat perkiraan. Semua wanita yang disebutkan hari ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan blockchain. Kuharap ini hanya permulaan dan bahwa popularitas blockchain itu sendiri akan terus tumbuh setiap hari. Apa ada yang terlupa? Cantumkan nama mereka di komentar. Dan aku dengan senang hati akan mempertimbangkan membuat rating baru. Senang bertemu kalian di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.